Pemirsa, kita ke top topik yang pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi laptop Chromebook. Hakim Tunggal Ketut Darpawan menyatakan pihak Kejaksaan Agung dinilai tidak melakukan kesalahan atas penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem teknologi informasi berupa laptop Chromebook. Hakim menilai Kejaksaan Agung sudah cukup bukti untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka dan keluhan soal tidak diberikannya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP juga ditolak oleh Hakim Tunggal. Bukti dalam persidangan yang diberikan kubu Nadiem juga bukan ranah pra-peradilan, karenanya harus diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi. Hakim Tunggal memerintahkan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan persidangan dan memberi hukuman beban biaya sidang kepada kubu Nadiem. Kekhawatiran dari aspek lain, misalnya melakukan perbuatan menghilangkan barang bukti, dapat saja terjadi. Dan kekhawatiran semacam ini dalam konteks pemberantasan korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat serius, menurut hakim dapat diterima sehingga penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan pemohon bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Keluarga Nadiem Makarim mengaku kecewa atas putusan pra-peradilan yang menolak permohonan Nadiem Makarim untuk membatalkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Orang tua Nadiem menyatakan akan terus berjuang untuk mencari keadilan. Peradilan mengecewakan, itu logis bahwa kita sedih. Nah, sekarang yang penting selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita akan berjuang terus. Semua channel yang hukum silakan kita masuki. Kalau sudah channel hukum masuki, pasti benar. Benar. Betul. Betul nggak? Nah, kalau sudah berhasil, ya sudah. Proses ini harus dilalui panjang sekali. Untung sekali bahwa Nadiem barangkali kuat sekali dalam hal ini. Kalau dia sudah bisa bertahan itu lama, kuat sekali. Bisa bertahan 10 tahun bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.